Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akuntansi manajerial, organisasi bisnis, dan etika profesional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu Rizky Dwi Septiani NPM 079, Fadila Sahna NPM 094, Yuni Indah Pratiwi NPM 049, Nur Indah Setioningsih NPM 114, dan Anindya Damayanti NPM 107. Nama saya Rizky Dwi Septiani NPM 079. Di sini saya akan menjelaskan pada slide kedua sampai slide kelima. Yaitu yang pertama, akuntansi manajemen dan karir Anda. Nah, di sini akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan informasi yang membantu manajer memenuhi tujuan organisasional. Namun sebaliknya, akuntansi keuangan yaitu menghasilkan informasi untuk pihak luar. Nah, seperti pemegang saham, pemasok, bank, dan agen regulator pemerintah. Dengan mempelajari sistem akuntansi, Anda di sini akan memahami dengan lebih baik hubungan di antara berbagai komponen yang berbeda dari suatu organisasi tersebut. Di sini juga bisa belajar betapa pentingnya memahami sistem yang menghasilkan informasi akuntansi dan kemudian menggunakan informasi tersebut dalam berbagai keputusan fungsional seperti pembelian, manufaktur, manajemen persediaan, penerimaan pegawai, pemasaran, penetapan harga, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yaitu pada aspek pemakai utama pada akuntansi manajemen yaitu manajer organisasi di berbagai tingkat. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu pihak luar, yaitu investor dan agen pemerintah juga merangkap manajer organisasi. Kemudian pada aspek kebebasan memilih ukuran akuntansi. Pada akuntansi manajemen tidak ada batasan selain mengharuskan peningkatan manfaat dari keputusan manajemen agar melampaui biaya informasi. Kemudian pada akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP. Kemudian pada aspek implikasi perilaku dalam memilih ukuran akuntansi, pada akuntansi manajemen, pilihan harus mempertimbangkan bagaimana pengukuran dan laporan akan mempengaruhi perilaku manajer sehari-hari. Sedangkan pada akuntansi keuangan, pilihan didasarkan cara mengukur dan mengomunikasikan fenomena ekonomi. Kemudian pada aspek fokus waktu laporan, pada akuntansi manajemen, orientasi masa depan, penggunaan formal anggaran, serta catatan historis. Sedangkan pada akuntansi keuangan, orientasi masa lalu dan evaluasi historis. Kemudian pada aspek rentang waktu laporan, pada akuntansi manajemen yaitu fleksibel, bervariasi dari per jam hingga 10-15 tahun. Kemudian pada akuntansi keuangan yaitu kurang fleksibel, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Yang selanjutnya pada aspek jenis laporan. Pada akuntansi manajemen, laporan terrinci termasuk rincian produk, departemen, wilayah, dan lain-lain. Sedangkan pada akuntansi keuangan yaitu laporan ikhtisar, terutama laporan entitas secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh bidang fungsional lainnya. Pada akuntansi manajemen, bidang kurang didefinisikan secara tajam, penggunaan ilmu ekonomi, ilmu keputusan, ilmu perilaku yang ekstensif. Sedangkan pada akuntansi keuangan, bidang didefinisikan lebih tajam, penggunaan disiplin ilmu terkait yang lebih sederhana. Yang selanjutnya mengenai peran informasi akuntansi. Nah, salah satu tujuan dasar dari informasi akuntansi adalah membantu mengambil suatu keputusan. Pada setiap hari, seseorang atau dalam organisasi itu menghadapi suatu serangkaian keputusan yang harus serta terus berubah, dan banyak dari keputusan tersebut
bergantung pada informasi akuntansi. Setelah memahami bagaimana keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan, seseorang akan menjadi seorang pengambil keputusan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian tujuan yang kedua dari akuntansi adalah membantu Anda merencanakan dan mengendalikan operasi organisasi tersebut. Di sini pengendalian bermaksud yaitu proses mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuannya. Nah, di sini organisasi dapat memenuhi kedua tujuan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sistem akuntansi atau accounting system, yang merupakan mekanisme formal untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengomunikasikan informasi tentang aktivitas organisasi. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai informasi untuk pengambilan keputusan pengendalian. Di sini untuk pengambilan keputusan, kita memilih di antara tindakan alternatif untuk mencapai beberapa tujuan. Untuk informasi akuntansi, membantu menjawab pertanyaan pemecahan masalah. Dan untuk evaluasi kerja dan pengendalian, akuntansi membantu menjawab pertanyaan scorecard dan penarik perhatian. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan scorecard. Apakah perusahaan berjalan dengan baik atau buruk? Di sini scorekeeping adalah akumulasi, klasifikasi, dan pelaporan data yang membantu pemakai memahami serta mengevaluasi kinerja organisasional. Untuk contohnya yaitu Starbucks membuat sejumlah laporan untuk mengevaluasi hasil atas toko dan divisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan penarik perhatian. Bidang mana yang memerlukan investigasi tambahan? Di sini penarik perhatian melibatkan pelaporan dan penginterpretasian informasi yang membantu manajer untuk berfokus pada masalah operasi. Untuk contohnya, manajer yang melihat bahwa sebuah toko Starbucks melaporkan laba sebesar $120.000, padahal laba yang dianggarkan adalah $150.000, akan meminta suatu penjelasan mengapa toko tersebut tidak mencapai apa yang telah dianggarkan. Yang ketiga yaitu pertanyaan pemecahan masalah. Dari semua alternatif yang dipertimbangkan, mana yang terbaik? Dari aspek pemecahan masalah, dari akuntansi melibatkan analisis tindakan alternatif dan pengidentifikasian jalan terbaik yang akan diikuti. Untuk contohnya yaitu Starbucks bereksperimen dengan menambahkan berbagai item ke menunya. Setelah menganalisis bagaimana produk baru akan mempengaruhi pendapatan dan biaya, manajemen memutuskan item mana yang akan ditambahkan dan mana yang akan dihilangkan. Saya Fadila Sahna, NPM 094, akan mempresentasikan pada slide 6, yaitu tentang kerangka akuntansi untuk perencanaan dan pengendalian toko Starbucks. Sisi kiri pada kerangka ini menunjukkan siklus perencanaan dan pengendalian atas operasi yang saat ini digunakan oleh toko Starbucks. Untuk bagian perencanaan di kerangka ini menunjukkan tujuan toko, yaitu dengan meningkatkan profitabilitas dan bagaimana mencapainya dengan pertumbuhan produk dan peningkatan pemasaran. Untuk bagian pengendalian menunjukkan tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan profitabilitas dan bagaimana Starbucks akan mengevaluasi tindakan-tindakan tersebut. Toko Starbucks akan mengimplementasikan rencananya untuk memperbanyak jenis minuman di menunya dan mempergencar iklan. Manajemen akan mengevaluasi tindakan berdasarkan 3 ukuran kinerja. Yang pertama, peningkatan minuman yang dijual. Yang kedua, peningkatan pengeluaran iklan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan. Kemudian, manajer akan menggunakan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk perencanaan dan implementasi lebih lanjut. Selanjutnya, pada sisi kanan kerangka ini
menunjukkan bahwa sistem akuntansi memformalisasikan rencana dengan mengekspresikannya sebagai anggaran. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif dari suatu rencana tindakan dan bantuan untuk mengkoordinasikan serta mengimplementasikan rencana. Tanpa anggaran, perencanaan mungkin tidak memperoleh fokus pusat yang layak. Toko Starbucks mengekspresikan rencananya atas pertumbuhan produk serta memperkuat pemasaran melalui anggaran pendapatan dan iklan. Selanjutnya, sistem akuntansi mencatat, mengukur, dan mengklasifikasikan tindakan untuk membuat laporan kinerja. Laporan kinerja menyediakan umpan balik dengan membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan dan dengan menyoroti varians yang merupakan penyimpangan atau deviasi dari rencana. Laporan kinerja membandingkan antara hasil aktual dan yang dianggarkan, sehingga memotivasi manajer untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, manajer toko Starbucks mengevaluasi efektivitas dan rencana iklannya dengan membandingkan kenaikan pendapatan dan laba dengan kenaikan biaya iklan. Berdasarkan evaluasinya, manajer di Starbucks melakukan koreksi dan revisi terhadap rencananya. Selanjutnya, pada slide 7 ini, yaitu akan membahas tentang laporan kinerja Mayfair Starbucks Store untuk bulan yang berakhir 31 Maret 20X1. Untuk kolom yang pertama, yaitu berisi anggaran untuk bulan Maret 20X1. Laporan itu didasarkan pada tingkat prediksi penjualan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan tersebut. Setelah manajer dan atasannya sepakat atas suatu anggaran, laporan tersebut menjadi target manajer untuk bulan berjalan. Ketika toko menjual produknya dan mengeluarkan biaya, sistem akuntansi Starbucks mengumpulkan informasi tentang pendapatan dan biaya. Pada akhir setiap bulan, Departemen Akuntansi menyusun laporan kinerja tingkat toko. Manajer menggunakan laporan itu untuk membantu mengevaluasi operasi toko. Laporan toko Mayfair menunjukkan bahwa toko tersebut memenuhi penjualan yang ditargetkan. Namun, varians yang tidak menguntungkan sebesar $2.500 untuk bahan baku menunjukkan bahwa biaya tersebut melebihi anggaran sebesar $2.500. Varians lainnya menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja toko di bawah anggaran sebesar $400 dan tenaga kerja lainnya melampaui anggaran sebesar $50. Di toko Mayfair, manajemen sudah pasti akan berfokus pada bahan baku yang sejauh ini memiliki varians yang tidak menguntungkan paling besar. Dengan menyelidiki varians yang menguntungkan, manajer mungkin menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan berbagai hal. Laporan kinerja akan memicu investigasi dengan pengecualian pos-pos yang jumlah aktualnya berbeda secara signifikan dari jumlah yang dianggarkan. Manajer kemudian merevisi operasi yang sesuai dengan rencana atau merevisi rencana. Proses ini dikenal sebagai manajemen by exception, yang berarti lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang yang menyimpang dari rencana dan kurang memperhatikan bidang-bidang yang sesuai dengan rencana. Jadi, pendekatan ini membebaskan manajer dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya dengan tahap operasi yang melekat pada rencana dan sekarang sudah berjalan dengan lancar. Akan tetapi, rencana yang dikembangkan dengan baik memasukkan
diskresi atau fleksibilitas secukupnya, sehingga manajer merasa bebas dan mengejar setiap peluang yang tidak terduga. Walaupun anggaran membantu perencanaan dan laporan kinerja membantu pengendalian, bukan akuntan tetapi manajer operasi dan bawahannya yang menggunakan laporan akuntansi untuk merencanakan serta mengendalikan operasi. Akuntansi membantu fungsi perencanaan dan pengendalian manajerial dengan menyediakan ukuran tindakan yang tepat serta secara sistematis menunjukkan hal-hal yang bermasalah. Terdapat 3 kategori persyaratan yang ditekankan dalam sistem akuntansi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemakai eksternal. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan publik untuk pemakai eksternal harus melekat pada serangkaian standar yang dikenal sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP yang ditentukan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB di Amerika Serikat dan International Accounting Standards Board atau IASB di sebagian besar negara lainnya. Yang kedua, setiap perusahaan menjadi subjek dari berbagai pajak, sehingga menjadi subjek dari berbagai persyaratan pelaporan yang disebutkan oleh peraturan serta regulasi pajak. Yang ketiga, banyak perusahaan merupakan subjek dari regulasi pemerintah yang lain. Terdapat banyak regulasi pemerintah lainnya yang mempengaruhi sistem akuntansi. Sebagai contoh, pada tahun 2002, Sarbanes-Oxley ACT menambahkan beberapa tingkat regulasi di Amerika Serikat, dipicu oleh kebangkrutan perusahaan yang sebagian akibat kesalahan akuntansi, serta defisiensi dalam corporate governance, longgarnya regulasi sekuritas, dan kerakusan para eksekutif. UU tersebut memerlukan lebih banyak peninjauan manajemen puncak terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan dengan mengharuskan Chief Executive Officer untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan keakuratan laporan keuangan perusahaan. UU tersebut membuat angka-angka akuntansi diperhitungkan semua manajer, bukan hanya akuntan. Sarbanes-Oxley mengharuskan auditor eksternal memeriksa dan membuat laporan terpisah tentang sistem pengendalian internal atau internal kontrol perusahaan, yaitu kebijakan untuk melindungi dan memastikan penggunaan yang paling efisien atas aset organisasi. Selanjutnya, pada slide 9 ini akan membahas pada 2 poin, yaitu yang pertama, biaya manfaat dan pertimbangan perilaku, yang kedua, perencanaan dan pengendalian siklus umur produk serta rantai nilai. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang biaya manfaat dan pertimbangan perilaku. Manajer harus mengingat 2 ide penting ketika merancang sistem akuntansi, yaitu yang pertama, keseimbangan biaya manfaat, dan yang kedua, implikasi perilaku. Keseimbangan biaya manfaat atau cost benefit balance menimbang estimasi biaya terhadap manfaat yang mungkin diperoleh adalah pertimbangan utama dalam memilih di antara sistem dan metode akuntansi. Selanjutnya, manajer harus mempertimbangkan implikasi perilaku atau behavioral implication, yaitu dampak sistem terhadap keputusan dan perilaku karyawan. Selanjutnya, pada poin yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian siklus umur produk serta rantai nilai. Siklus hidup produk atau product life cycle merujuk pada berbagai tahap yang dilalui produk, seperti konsepsi dan pengembangan produk, pengenalan ke pasar, pematangan di pasar, dan akhirnya penarikan dari pasar. Saya Yuni Indah Pratiwi, MPM 049,
ingin melanjutkan mengenai perencanaan dan pengendalian siklus umur produk serta rantai nilai. Yang pertama yaitu mengenai biaya, manfaat, dan pertimbangan perilaku, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan biaya manfaat. Yang kedua, implikasi perilaku, di mana perencanaan dan pengendalian siklus umur produk serta rantai nilai, di mana siklus produk atau product life cycle merujuk pada berbagai tahap yang dilalui produk. Yang pertama, konsepsi dan pengembangan produk, pengenalan ke pasar, pematangan di pasar, dan akhirnya penarikan di pasar. Baik, slide yang ke-11 yaitu mengenai rantai nilai, di mana ada fungsi-fungsi rantai nilai, yaitu ada 6. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan yaitu menghasilkan ide yang terkait dengan produk dan jasa atau produk baru. Yang kedua, desain, di mana yaitu desain dan rekayasa produk, jasa atau proses yang terinci. Yang ketiga yaitu mengenai produk, di mana produk berkoordinasi dan perakitan sumber daya untuk pembuatan produk atau pelaksanaan jasa. Yang keempat yaitu mengenai pemasaran, di mana metode pelanggan mempelajari mengenai nilai dan fitur produk atau jasa, yaitu contohnya iklan, aktivitas penjualan. Yang kelima yaitu mengenai distribusi, di mana mekanisme perusahaan mengirimkan produk atau memberikan jasa kepada pelanggannya. Yang keenam yaitu atau yang terakhir pelayanan pelanggan, di mana pendukung aktivitas yang disediakan kepada pelanggannya. Mengenai posisi akuntansi dalam organisasi, yaitu ada 4 aktivitas kerja akuntansi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mengkompilasi informasi. Yang kedua, menyiapkan laporan terstandardisasi. Yang ketiga yaitu mengenai menginterpretasi dan menganalisis informasi. Yang keempat yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai otoritas lini dan staf, di mana manajer lini atau line managers terlibat secara langsung dalam suatu pembuatan serta penjualan produk dan jasa organisasi. Sebaliknya, suatu manajer staf atau staff managers adalah penduduk tidak memiliki otoritas atas manajer, line, dan staf. Banyak organisasi modern mengabaikan jenis struktur hierarki yang ditunjukkan pada paragraf 1/6 yang berada di buku, dengan organisasi yang lebih ramping. Sebagai contoh yaitu mengenai weight, works, dan assertive. Membuat core, text dan produk lainnya yang menggunakan teknologi Philproper telah mengeliminasi semua jabatan pekerjaan,
Jadi semua orang memiliki jabatan yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai Financial Executive Institute, yaitu di mana asosiasi bendahara dan controller perusahaan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ada controllership, yaitu ada 7 fungsi. Yang pertama, perencanaan pengendalian. Yang kedua, pelaporan dan penginterpretasian. Yang ketiga, mengevakuasi dan konsultasi. Yang keempat, administrasi pajak. Yang kelima, pelaporan permintaan. Yang keenam, proteksi aset. Yang ketujuh, penilaian ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai treasurership, yaitu ada 7 fungsi juga. Yang pertama, provinsi modal. Yang kedua, hubungan investor. Yang ketiga, pembiayaan jangka pendek. Yang keempat, banking dan custody. Yang kelima, manajemen kredit dan penagihan kas. Yang keenam yaitu investasi. Yang ketujuh, manajemen risiko atau asuransi. Baik, selanjutnya saya Nurinda Stoningsih NPM 114 ingin menjelaskan tentang adaptasi terhadap perubahan. Di abad ke-20 ini, banyak perusahaan meraih keunggulan kompetitif dari informasi bukan dari aktivitas fisiknya, seperti halnya perusahaan Amazon.com dan Netflix yang membanggakan diri karena mengelola informasi yang diperoleh dari pelanggan dan pemasok. Perusahaan seperti itu bekerja terus-menerus untuk memperbaiki informasi akuntansinya, sehingga akan timbul beberapa tren bisnis antara lain. Yang pertama, bergeser dari ekonomi berdasarkan manufaktur menjadi berdasarkan jasa di Amerika Serikat. Yang kedua, meningkatkan persaingan global. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, perubahan dalam manajemen proses bisnis. Selanjutnya adalah sektor jasa. Organisasi jasa adalah organisasi yang tidak membuat atau menjual barang berwujud, melainkan menyediakan bentuk nilai lainnya. Contoh organisasi ini yaitu kantor akuntan publik, firma hukum, bank, perusahaan transportasi, dan lain-lain. Perusahaan nirlaba seperti rumah sakit, sekolah, perpustakaan, museum juga merupakan organisasi jasa. Selanjutnya adalah karakteristik umum dari organisasi jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja merupakan komponen utama biaya. Yang dimaksud adalah proporsi beban paling tinggi dalam organisasi jasa, seperti sekolah dan firma hukum, umumnya adalah upah gaji dan biaya yang berkaitan dengan gaji, bukan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan atau fasilitas fisik. Yang kedua, output biasanya sulit diukur. Yang dimaksud karena output jasa bersifat tidak berwujud, seperti halnya output sebuah universitas dapat didefinisikan sebagai jumlah ijazah yang diberikan, tetapi banyak yang berpendapat bahwa output ini real adalah pengetahuan dan keyakinan yang dikembangkan mahasiswa selama di universitas. Yang ketiga, organisasi jasa tidak dapat menyimpan input dan output utamanya. Yang dimaksud karena biasanya jasa tidak dapat ditimbun sebagai contoh maskapai penerbangan, tidak dapat menyimpan tempat duduk yang kosong dalam pesawatnya untuk penerbangan berikutnya, dan tenaga kerja serta kamar hotel yang tersedia akan digunakan atau tidak digunakan ketika hari berlalu. Persaingan global. Persaingan global telah meningkat dalam tahun belakangan ini. Ketika banyak negara menurunkan hambatan perdagangan internasional seperti tarif dan bea untuk memperoleh keunggulan kompetitif, banyak perusahaan Amerika Serikat
meredesain sistem akuntansinya untuk menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat. Waktu mengenai biaya aktivitas, produk, atau jasa. Informasi tentang biaya yang meningkat akan membantu manajer memahami dan meramalkan dampak keputusan dengan lebih baik. Kemajuan teknologi. Sudah 2 dekade, pengaruh terhadap akuntansi manajemen yaitu perubahan teknologi, yang mana manajer dan akuntan bekerja sama memastikan ketersediaan daya yang diperlukan untuk membuat keputusan dan memastikan manajer mengetahui cara mengumpulkan serta menggunakan data. Kemajuan teknologi yang ada yaitu pertama adalah electronic commerce atau e-commerce, melaksanakan bisnis secara online. Yang kedua, B2C atau electronic commerce dari perusahaan ke pelanggan. Yang ketiga, B2B, electronic commerce dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang keempat, sistem enterprise resource planning atau ERP, yaitu sistem informasi terintegrasi yang mendukung semua bidang fungsional perusahaan. Yang kelima, XBRL atau bahasa akuntansi berdasarkan XML yang membantu mengkomunikasikan informasi akuntansi secara elektronik. Selanjutnya adalah perubahan manajemen proses bisnis. Akuntansi manajemen mendukung keputusan bisnis. Sistem akuntansi harus beradaptasi dengan perubahan praktik manajemen. Beberapa perusahaan mengimplementasikan perubahan operasi yang menyeluruh melalui yang pertama, rekayasa proses bisnis, yaitu pemikiran ulang fundamental dan redesain proses bisnis yang radikal untuk memperbaiki kinerja di bidang seperti biaya kualitas, jasa, dan kecepatan. Yang kedua adalah computer aided design, penggunaan teknologi komputer untuk desain objek real dan virtual. Yang ketiga, computer aided manufacturing, yaitu penggunaan perangkat lunak berdasarkan komputer dalam manufaktur atau prototyping. Yang keempat adalah Computer Integrated Manufacturing atau CIM, yaitu sistem yang menggunakan desain berbantuan komputer, manufacturing berbantuan komputer, robot, dan mesin yang dikendalikan komputer. Yang kelima adalah filosofi Just in Time atau JIT, yaitu filosofi untuk mengeliminasi pemborosan dengan mengurangi waktu yang dihabiskan produk selama proses produksi dan mengeliminasi waktu yang dihabiskan produk pada aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang keenam adalah Lean Manufacturing, yaitu penerapan perbaikan proses yang berkelanjutan untuk mengeliminasi pemborosan dari seluruh perusahaan. Yang ketujuh adalah manajemen mutu total, yaitu pendekatan terhadap mutu yang berfokus pada pencegahan kerusakan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, Six Sigma, yaitu upaya perbaikan proses berkelanjutan yang dirancang untuk mengeliminasi kerusakan dan memperbaiki mutu. Mengambil keputusan manajerial. Perilaku etis untuk akuntan profesional. Perilaku yang harus dipertahankan dalam proses bisnis dan sistem informasi adalah etika, yang berkaitan dengan perilaku manusia, menyangkut apa yang baik dan buruk, benar dan salah secara moral. Ini merupakan aplikasi nilai terhadap pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai seperti kejujuran, kewajaran, tanggung jawab, rasa hormat, dan belas kasih. Di lain sisi, sebagai akuntan harus memiliki integritas yang melakukan tindakan-tindakan guna mendapatkan informasi untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya saya Anindya Damayanti akan mempresentasikan terkait standar perilaku etis. Jadi organisasi yang etis memiliki kebijakan untuk memotivasi tindakan yang etis. Kode perilaku atau Code of Conduct merupakan dokumen yang merinci standar etika suatu organisasi dan merupakan pusat dari sebagian besar program etika. Jadi contohnya itu adalah EMA Statement of Ethical Professional Practice yang dikembangkan oleh Institute of Management Accountants. Perusahaan yang memiliki standar etika yang tinggi
itu akan jauh lebih banyak dibanding perusahaan yang melakukan pelanggaran etika, walaupun yang terakhir menerima banyak publisitas. Nah, untuk sebagian besar perusahaan itu menempatkan etika sebagai prioritas utama. Contohnya itu Starbucks. Jadi Starbucks itu memasukkan prinsip-prinsip etika di baris pertama pernyataan misinya, yakni untuk menetapkan Starbucks sebagai penyedia utama kopi terbaik di dunia sembari mempertahankan prinsip kami yang tidak bisa diganggu-gugat ketika kami tumbuh. Untuk standar ini itu ada 4 yang diperhatikan, yakni kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Selanjutnya terkait dilema etika. Dilema etika ini akan terjadi ketika manajer harus memilih alternatif dan adanya faktor seperti konflik nilai yang signifikan di antara kepentingan yang berbeda. Yang kedua, beberapa alternatif dapat dijustifikasi, dan yang ketiga, adanya konsekuensi yang berat bagi stakeholder atau pemangku kepentingan dalam situasi tersebut. Misalnya nih, kita adalah akuntan. Nah, bos kita itu meminta kita untuk memberikan ramalan laba tahun yang akan datang kepada bankir perusahaan. Misalnya ini akan minjam bank nih, pinjaman bank yang akan sangat mendesak ini akan mempengaruhi prediksi. Nah, untuk atasan kita itu misalnya dia yakin bahwa laba setidaknya akan berjumlah 500.000 US dollar. Jika kurang sedikit saja dari jumlah itu, maka pinjaman mungkin tidak akan disetujui. Nah, di sini misalnya perusahaan kita itu memiliki rencana pengenalan produk baru. Nah, di sini akan terjadi kemungkinan-kemungkinan dan akan terjadi 3 hasil yang mungkin terjadi di sini. Yang pertama itu adalah jika rencana pengenalan produk baru berjalan lancar. Nah, maka dalam hal ini kita akan mendapatkan laba yang melebihi dari prediksi yang atasan kita tadi buat, yakni melebihi 500.000 US dollar. Kemungkinan yang kedua itu jika pengenalan itu lumayan lancar. Di sini laba yang akan kita peroleh itu sebesar 100.000 US dollar. Nah, kemungkinan terburuk itu adalah kemungkinan ketiga jika ternyata gagal. Dan perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 600.000 US dollar. Nah, jika mengalami kerugian itu, untuk kebangkrutan itu mungkin saja bisa terjadi di depan mata kita. Jadi, kemungkinan yang ketiga ini dapat menyebabkan kebangkrutan. Nah, dalam hal ini itu dilema etika akan terjadi karena adanya ketidakpastian terkait prospek produk baru tersebut. Nah, untuk jawaban dari dilema etika seperti kasus tersebut itu tidaklah gampang. Perumpamaan ini itu adalah seperti wilayah abu-abu di mana kedua tindakan atau beberapa tindakan itu dapat mengandung resiko, karena beberapa tindakan itu pasti ada resikonya. Namun perlu diingat bahwa serangkaian tindakan yang melewati batasan perilaku etis dapat membentuk situasi yang secara jelas tidak etis. Jadi dilema etika ini berkaitan dengan adanya standar perilaku etis tadi. Nah, dalam hal ini itu sebaiknya akuntan itu harus menarik garis di suatu tempat dan biasanya lebih baik keliru di sisi pengungkapan penuh ketimbang menahan informasi penting. Selanjutnya masih berkaitan dengan dilema etika yang dibahas pada slide sebelumnya. Jadi saya sebelumnya tadi itu juga membahas terkait etika yang tinggi atau etis. Nah, untuk mempertahankan standar etika yang tinggi, akuntan dan pihak lainnya perlu mengenali situasi yang menciptakan tekanan atas perilaku yang tidak etis. Di sini akan terjadi 4 godaan dan diikhtisarkan dalam financial executive sebagai berikut. Yang pertama, itu penekanan pada hasil jangka pendek. Dalam hal ini, itu mungkin merupakan masalah terbesar seputar kemunduran etika belakangan ini. Misalnya nih, jika yang diambil itu adalah menghasilkan angka, jadi yang prioritasnya itu adalah menghasilkan angka. Dan ini merupakan tujuan utamanya. Jadi, akuntan mungkin akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencetak angka laba yang diharapkan. Yang kedua itu mengabaikan hal-hal kecil. Nah, dalam hal ini menganggap langkah pertama tidak signifikan dan membiarkan kesalahan walaupun kecil dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Selanjutnya itu terkait siklus ekonomi. Jadi, ketika menikmati hasil yang fantastis,
maka tidak ada yang mempertanyakan laporan keuangannya. Sebaliknya, ketika ekonomi berbalik lesu, manajer melakukan kompromi etika untuk mengikuti ekspektasi pasar yang akan tumbuh. Yang keempat itu ada aturan akuntansi. Di sini, akuntan yang etis tidak hanya memenuhi letter of the law, tetapi juga menyajikan pengungkapan penuh dan wajar, yakni dengan menyampaikan kepada pemakai kinerja ekonomi dan posisi keuangan real perusahaan. Baik, selanjutnya terkait penyelesaian konflik etika. Nah, perumpamaan di sini itu adalah jika Anda menemukan perilaku tidak etis dalam suatu organisasi, maka Anda wajib mencoba untuk menghentikan perilaku tersebut. Akan tetapi, Anda masih menghadapi masalah kerahasiaan. Di sini dicontohkan paragraf 1 strip 7, kalau di buku itu ada di halaman 21. Nah, paragraf 1 strip 7 ini menyajikan IMA Standard of Ethical Professional Practice. Di sini mencerminkan terkait penyelesaian konflik etika. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa mungkin kita akan menemui masalah ketika mengidentifikasi perilaku yang tidak etis atau menyelesaikan konflik etika. Nah, ketika menghadapi masalah etika, kita atau Anda itu harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi tentang penyelesaian konflik semacam itu. Nah, jika kebijakan tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik etika, maka kita harus mempertimbangkan tindakan seperti berikut. Yang pertama nih, membahas masalah dengan supervisor langsung, kecuali ada indikasi supervisor itu terlibat. Dalam kasus ini, ajukan masalah ke level berikutnya. Jika tidak dapat mencapai pemecahan yang memuaskan, ajukan masalah itu ke tingkat manajemen berikutnya. Nah, jika atasan langsung kita itu atau CEO atau yang sederajat, otoritas preview yang dapat diterima mungkin kelompok seperti komite audit, komite eksekutif, dewan direksi, dewan truste, atau pemilik. Nah, untuk kontak dengan level di atas atasan langsung, itu hanya boleh dilakukan dengan sepengetahuan atasan kita, dengan asumsi ia tidak terlibat, atasan kita itu tidak terlibat dalam hal ini. Nah, untuk mengkomunikasikan masalah semacam ini kepada otoritas atau individu yang tidak dipekerjakan atau terlibat dengan organisasi, belum bisa dianggap tetap, kecuali kita yakin ada pelanggaran hukum yang nyata. Nah, yang kedua itu mengklarifikasi masalah etika yang relevan melalui diskusi dengan IMA, ethics counselor atau penasehat yang bijak lainnya untuk memahami dengan lebih baik mengenai tindakan yang mungkin terjadi. Nah, untuk yang ketiga ini berkonsultasi dengan pengacara. Untuk ini kita berkonsultasi nih dengan acara sebagai kewajiban dan hak legal berkenaan dengan konflik etika. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.